Halo teman-teman, saya Heni Sarmauli Barutu, peserta Latsar CPNS PPSDM Regional Bandung tahun 2021. Dan pada video kali ini saya akan memaparkan mengenai analisis isu efektivitas kinerja individu berdasarkan tupoksi di tempat saya bekerja. Baik, sebelumnya isu merupakan sebuah masalah yang muncul pada sebuah instansi akibat dari kesenjangan antara realita atau kondisi saat ini dengan kondisi ideal atau harapan dari para stakeholder. Dan untuk tahap penyelesaian isu ada 4, yaitu yang pertama adalah identifikasi isu, yang kedua adalah alternatif penyelesaian isu, yang ketiga mendalami dan menganalisis isu, dan yang keempat adalah rekomendasi alternatif dalam penyelesaian isu. Identifikasi isu. Ada 5 isu di instansi tempat saya bekerja yang akan saya bahas, yaitu yang pertama, belum optimalnya pelayanan asuhan gizi. Yang kedua, keterlambatan distribusi makanan kepada pasien terkait dengan kurangnya disiplin pegawai, dalam hal ini pramusaji yang sering datang tidak tepat waktu. Yang ketiga adalah kurangnya kepatuhan pegawai produksi penyelenggaraan makanan pasien dalam penggunaan APD atau alat pelindung diri. Yang keempat adalah kurangnya tingkat pengetahuan pasien yang dirawat jalan maupun dirawat inap terkait pentingnya pemenuhan gizi yang tepat dan seimbang. Yang kelima adalah belum adanya menu khusus untuk anak. Setelah kita melakukan identifikasi isu, maka selanjutnya kita melakukan alternatif pemecahan isu. Dan kali ini metode yang saya gunakan adalah metode USG, di mana USG itu adalah U, urgent, mendesak, S, seriousness, berpengaruh, dan G, growth, berdampak. Dan metode USG ini merupakan salah satu cara untuk menentukan urutan prioritas isu dengan metode scoring. Dalam rentang penilaian scoringnya adalah 1-5, dengan ketentuan semakin besar nilainya maka semakin strategis isu tersebut harus diselesaikan. Berdasarkan isu yang dapat dilihat pada tabel berikut ini, diperoleh untuk total skor isu belum optimalnya pelayanan asuhan gizi adalah 14. Dan isu keterlambatan distribusi makanan kepada pasien, jumlah skornya adalah 10. Kurangnya kepatuhan pegawai produksi penyelenggaraan makanan pasien dalam penggunaan APD, jumlah skornya adalah 13. Kurangnya tingkat pengetahuan pasien yang dirawat jalan maupun dirawat inap terkait pentingnya pemenuhan gizi yang tepat dan seimbang, jumlah skornya adalah 12. Dan isu belum adanya menu khusus anak, jumlah skornya adalah 9. Dari kelima isu yang kita bahas, untuk peringkat yang tertinggi adalah belum optimalnya pelayanan asuhan gizi. Dan untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai belum optimalnya pelayanan asuhan gizi. Selanjutnya diagram fishbone. Diagram fishbone ini lebih dikenal dengan diagram tulang ikan. Diagram fishbone digunakan ketika kita ingin mengidentifikasi kemungkinan penyebab masalah dan menganalisis penyebab masalah secara mendalam. Dan penyebab dari belum optimalnya pelayanan asuhan gizi ini dapat disebabkan oleh SOP yang tidak dipatuhi, kurangnya sumber daya manusia, tidak tersedianya form asuhan gizi yang terstandar, dan mengikuti budaya lingkungan kerja yang kurang baik. Setelah kita mengetahui penyebab masalah isu tersebut, kemudian kita analisis dengan metode SWOT, di mana SWOT ini adalah analisis yang digunakan untuk menentukan, mengklarifikasi, serta memvalidasi perencanaan yang telah kita susun sebelumnya untuk mencapai tujuan yang ingin kita capai. Dan untuk kekuatan S, yaitu terciptanya asuhan gizi terstandar di rumah sakit. Untuk kelemahan W, yaitu sumber daya manusia di rumah sakit masih kurang sehingga pelayanan gizi masih kurang efektif dan efisien. Untuk peluang atau O, yaitu teridentifikasi faktor resiko malnutrisi pasien rawat inap dan semakin meningkatnya kualitas pelayanan gizi. Dan untuk ancaman T,
adanya budaya kerja yang kurang baik, dan ancaman yang timbul yaitu mungkin dari sarana dan prasarana yang lebih lengkap di setiap rumah sakit swasta dan fasilitas yang lebih memadai untuk instalasi gizi di beberapa rumah sakit, dalam hal ini pelayanan asuhan gizi. Dan selanjutnya adalah rekomendasi alternatif di dalam setiap penyelesaian isu. Isu yang kita bahas adalah belum optimalnya pelayanan asuhan gizi, dan salah satu penyebabnya adalah tidak tersedianya form asuhan gizi yang terstandar. Dan untuk alternatif penyelesaiannya adalah kita membuat form asuhan gizi, yaitu screening gizi terlebih dahulu. Kemudian kita melakukan screening gizi pada pasien rawat inap, dengan tahapannya adalah mengkaji hasil screening awal perawat. Yang kedua adalah mengkaji preskripsi diet dari dokter. Yang ketiga adalah melakukan screening lanjutan pada pasien dengan resiko malnutrisi. Dan untuk hasil yang diharapkan adalah kita bisa menentukan pasien berisiko malnutrisi dan normal. Yang kedua adalah preskripsi diet pasien dari dokter yang kemudian kita sesuaikan dengan nutrisionis. Dan untuk pihak yang terlibat adalah pelayanan kesehatan yang terintegrasi antara dokter, perawat, nutrisionis, dan tenaga kesehatan lainnya. Dan untuk yang kedua adalah kita membuat standar asuhan gizi pada pasien rawat inap. Dengan setiap tahapannya adalah kita meminta data dari rekam medis pasien, baik dari data fisik klinis, biokimia, riwayat penyakit, dan riwayat personal pasien. Kemudian kita mengunjungi pasien, mengukur antropometri, dalam hal ini berat badan ataupun tinggi badan, melakukan wawancara, riwayat konsumsi pasien, dan dari data yang sudah dikumpulkan untuk dibuat diagnosa gizi pasien. Kemudian kita melakukan intervensi gizi untuk pasien, kemudian menghitung kebutuhan gizi pasien, dan meletakkan asuhan gizi pada form asuhan gizi dan dimasukkan ke dalam rekam medis. Untuk hasil yang diharapkan adalah asuhan gizi pasien yang tercatat di dalam form asuhan gizi. Hal ini digunakan sebagai acuan dalam implementasi kita terapi diet yang akan kita berikan kepada pasien. Para pihak yang terlibat adalah pelayanan kesehatan yang terintegrasi antara dokter, perawat, nutrisionis, dan tenaga kesehatan yang lainnya. Baik, demikian pemaparan saya mengenai analisis isu efektivitas kinerja individu berdasarkan tupoksi di tempat saya bekerja. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.